Sebenarnya kontraksi itu rasanya kayak apa sih? Apa iya rasanya tuh mulus banget? Apa iya rasanya itu 1000 sakit jadi satu? Selamat datang di Kriwi Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Oni. Bu, gimana sih rasanya kontraksi itu? Pertanyaan ini cukup sering ditanyakan kepada saya, terutama untuk ibu-ibu yang mungkin ini adalah kehamilannya pertama, jadi belum ada gambaran kontraksi itu kayak apa sih? Dan kadang malah bikin parno kalau misalnya terasa agak nyeri-nyeri atau kram-kram atau sakit-sakit di bagian perut atau di bagian perut bawah atau di area tulang kemaluan. Sebenarnya kontraksi itu rasanya kayak apa? Kalau misalnya kalian googling gitu ya, cari di Google gitu, biasanya yang muncul itu adalah nyeri seperti kram menstruasi, nyeri seperti mau BAB, atau misalnya sangat nyeri, perutnya kenceng, terus rasanya kayak pengen pingsan aja, bangun lagi pingsan lagi, rasanya kayak digebukin, dan banyak lagi. Ini aku akan kasih tahu kalian gimana sih rasanya kontraksi itu dari sisi aku yang pernah ngalamin dan dari sisi aku si pemeriksa. Dari sisi aku sebagai orang yang merasakan kontraksi, karena walaupun pada akhirnya aku sesar, tapi aku sempat pembukaan satu, sempat merasakan kontraksi dan sempat diinduksi. Jadi kalau menurutku ya, kontraksi itu rasanya itu mules kayak kram gitu, karena biasanya memang pas aku menstruasi aku dysmenorrhea, jadi nyeri gitu perutnya. Terus ini itu tapi kayak ditambah rasa mules seperti mau BAB, jadi perutnya itu agak kram, mules, terus ada kayak tekanan pada anus, kayak pengen gitu, pengen ngeden gitu. Terus di area pinggang belakang gitu, area backpain, area paha, terus tulang kemaluan itu nyeri. Jadi kayak ya semuanya itu nyeri gitu, area perut, pinggang, tulang belakang, terus area paha, area tulang kemaluan, area anus itu bener-bener rasanya nyeri kayak gitu. Jadi nggak cuman kalau kita BAB kan paling cuma mulus aja ya, tapi kalau ini tuh bener-bener sampai di area pinggang kayak gitu. Nah biasanya kalau kalian hamil itu di trimester 3 itu di usia 32 minggu, 28 minggu itu kalian udah bisa merasakan Braxton Hicks atau kontraksi palsu. Cuman bedanya antara kontraksi asli dan kontraksi palsu, biasanya kontraksi palsu ini tidak teratur dan dia itu nyerinya hanya di perut depan aja. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa tonton videoku yang ini. Aku membahas soal perbedaan kontraksi asli dan kontraksi palsu. Di beberapa ibu ada yang karena kontraksi dan kadang dia menahan nyeri sambil karena memang ada perubahan hormonal itu, jadi dia berasa pingin mual dan muntah. Bahkan memang bener-bener ada yang muntah saat kontraksi. Kalau aku sih pas itu cuma mual aja tapi nggak sampai muntah. Itu dari segi aku sebagai orang yang ngalamin kontraksi ya. Kalau dari segi aku sebagai seorang bidan yang mengobservasi, kalau misalnya kontraksi itu biasanya perutnya itu teraba keras, terutama di area dimana plasenta itu nempel, itu biasanya keras gitu. Jadi sekarang kalian boleh sambil nonton ini kalian pegang perutnya masing-masing. Kalau nggak kontraksi rasanya kayak gitu, tapi kalau kontraksi rasanya tuh keras kayak ini, bagian kepala kita, jadi bener-bener keras banget, atau kalau orang Jawa bilangnya membatu gitu. Jadi memang kenceng itu keras gitu loh rasanya. Kalau dipegang itu keras dan bener-bener terasa perbedaannya. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu ini kontraksi nggak sih mulesnya, silakan dipegang, karena kontraksi itu juga tidak terus-terusan terjadi. Jadi dia bentuknya kayak bukit. Jadi pertama pelan-pelan, terus puncak, terus nanti turun lagi, terus berjeda, terus kontraksi lagi. Jadi kalian bisa melihat, oh ini keras, berarti ini kontraksi nih. Ditunggu lagi, sudah mulai lembek, nanti jeda berapa waktu kontraksi lagi. Itu nanti bisa dirasakan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nanya orang soal gimana sih rasanya kontraksi, biasanya memang jawabannya itu berbeda-beda. Tapi bisa aku klasifikasikan ya, beberapa keluhan yang mirip itu. Yang pertama kayak yang aku bilang tadi, nyeri di area perut, rasanya kayak kram, kayak mau menstruasi campur kayak mau BAB. Tapi nyerinya ini memang ada di area perut, semua area perut, terus area tulang belakang, pinggang, paha, tulang kemaluan gitu. Jadi memang hampir kayak seluruh tubuh tuh ya emang nyeri gitu. Kemudian selanjutnya adalah biasanya kadang diiringi oleh mual dan muntah, tapi nggak selalu ya. Nggak selalu semua ibu itu mual muntah, itu nggak selalu gitu. Beda-beda setiap orang karena hormonalnya beda-beda, fisiknya juga beda-beda. Kemudian ada juga yang rasanya itu kayak pengen BAB tapi nggak keluar-keluar gitu, karena ya seperti poin pertama tadi memang mirip gitu. Jadi kadang-kadang wah ini aku apa diare ya gitu. Memang ada beberapa yang diare tapi juga nggak semuanya diare ya. Jadi kadang-kadang
karena kontraksi itu jadi kayak efek ke diare, jadi pengen BAB terus kadang keluar kadang enggak. Nah itu mungkin bisa kontraksi yang beneran. Yang jelas kalau kontraksi itu biasanya kalau beneran mau melahirkan itu makin lama makin sering gitu. Jadi malah ada yang ngasih rule 511 atau 411 atau 311 untuk kalian pergi periksa gitu. Jadi kalau kontraksinya sudah setiap 5 menit sekali, lamanya kontraksi 1 menit, jadi 1 menit itu nyeri terus. Begitu terus teratur selama 1 jam, itu tandanya sudah waktunya untuk pergi ke fasilitas untuk melahirkan. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah jelang pembukaan lengkap, di pembukaan 7 atau pembukaan 8, itu kontraksinya akan semakin intens. Jadi rasanya itu kayak nggak ada jedanya dan nggak ada berhenti-berhentinya. Nah, saat itu biasanya kalian benar-benar rasanya tuh kayak pengen mengejan gitu, karena kayak ada tekanan gitu loh di daerah anus. Makanya aku sudah bikin tutorial bernafasnya gimana supaya kalian tidak mengejan dulu, karena memang belum boleh mengejan kalau belum pembukaannya lengkap gitu ya. Dan pembukaan lengkap pun kontraksi itu nggak langsung kontraksi terus, nyeri terus, itu enggak ya. Jadi tetap ada jedanya gitu. Jadi kalian jangan takut kalau misalnya berarti pas kontraksi pembukaan 10 itu aku ngejen terus dong selama 1 jam, misalnya selama 30 menit aku ngejen terus gitu. Enggak Bu, jadi kalau pas kontraksi ngejen, kalau pas jeda itu enggak ngejen, karena pas pembukaan 10 pun kontraksinya itu tetap berbukit-bukit gitu, naik turun, ada jedanya gitu. Nah, kalau misalnya kalian benar-benar penasaran tentang gimana rasanya kontraksi, ya sabar aja, nanti akan merasakan. Tapi gambarannya seperti yang aku sebutkan tadi. Dan perlu diingat, ambang batas nyeri setiap orang itu berbeda-beda. Jadi ada yang mungkin merasa, wah kontraksiku enak-enak aja kok, nyaman-nyaman aja. Tapi ada juga yang merasa, kontraksinya itu benar-benar sakit deh, gila sakit banget. Itu tergantung dengan pengalaman atau trauma kalian terhadap nyeri, dan juga manajemen nyeri kalian gimana gitu. Untuk manajemen nyeri aku sudah bikin juga videonya soal gimana caranya supaya mengalihkan nyeri kontraksi saat persalinan tanpa epidural. Aku bahkan bikin videonya 2. Yang pertama tentang cara melatih fokus, ini pakai es batu. Yang kedua adalah tentang menggunakan 5 panca indera kita. Jadi gimana caranya men-trik kontraksi itu dengan mata, gimana caranya men-trik kontraksi itu dengan indera penciuman dan sebagainya. Silahkan ditonton aja. Kalau aku pribadi sih, walaupun waktu itu diinduksi dan walaupun memang jujur rasanya itu kurang nyaman, tapi saat itu aku tetap masih bisa santuy, masih bisa gosip, masih bisa nonton drama Korea. Jadi kalau misalnya ditanya sakit banget gak sih, menurutku sih enggak, biasa aja gitu. Memang nggak nyaman tapi nggak sampai yang banget sampai pengen pingsan gitu. Kalau aku sih enggak gitu ya. Semoga cukup ada gambaran dan tidak bertanya-tanya lagi. Sabar aja, nanti akan ada masanya kalian merasakan kontraksi. Dan kalau sekarang kalian mulai merasakan kontraksi palsu atau Braxton Hicks, anggap aja itu latihan atau kulon-nuwunnya si bayi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Silahkan klik tombol subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Tinggalkan pertanyaan, saran di kolom komentar. Share video ini sebanyak-banyaknya. Dan silahkan follow Instagram aku @bidankriwil. Sampai jumpa.